Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Komunikasi Syarat Optik atau SKSO. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yaitu yang berjudul Perancangan Jaringan Fiber to the Home atau FTTH yang mana kami mengambil daerah Limau Manis. Next. Yang sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Muhammad Efral dengan NIM 2110952001. Selanjutnya ada Adisa Cinta Ramadhani dengan NIM 2110952011. Dan yang terakhir ada saya Reza Amelia 2110952033. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Teknologi komunikasi sebagai kebutuhan komunikasi telah berkembang dengan pesat, di mana teknologi telekomunikasi saat ini sudah mampu menyalurkan informasi dengan kapasitas yang besar dan kecepatan transfer data yang mumpuni. Proses penyaluran informasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media transmisi, misalnya saja menggunakan sel optik. Nah, sel optik merupakan suatu saluran yang mentransmisikan informasi melalui media cahaya, di mana teknologi ini melakukan perubahan dari sinyal listrik ke sinyal cahaya yang kemudian disalurkan melalui suatu media yang selanjutnya akan dikonversikan kembali menjadi sinyal listrik. Zat optik memiliki kapasitas yang besar dan memiliki kecepatan transfer informasi yang mumpuni, di mana hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi telekomunikasi. Next. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk tugas besar ini adalah perancangan jalur fiber optik yang dibuat. Sebagaimana yang judulnya itu ada kita merancang FTTH atau fiber to the home, di mana fiber to the home merupakan jaringan akses yang menggunakan fiber optik sebagai media transmisi untuk disalurkan ke pelanggan perumahan yang memungkinkan penarikan fiber optik dari sentral. Perancangan jalur FTTH dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan Google Earth. Nah, dengan adanya perancangan melalui Google Earth, maka perancangan FTTH baik dari segi jalur, panjang kabel, jumlah splitter, dan perhitungan link budget dapat lebih mudah untuk dilakukan. Adapun topologi jaringan FTTH yang kami gunakan di sini terlihat pada gambar. Pada gambar berikut ini merupakan perancangan jalur FTTH dari dari Unan ke daerah di Limau Manis. Di mana di sini digunakan sumbernya itu adalah dari Unan atau Gedung Departemen Teknik Elektro sendiri, yang mana ini berarti OLT-nya berada pada Gedung Departemen Teknik Elektro. Kemudian jalur kemudian jalur fiber optik itu ditarik dari elektro menuju ke daerah komplek yang ada di Limau Manis, sebagaimana yang terlihat pada gambar. Next. Nah, jadi dari OLT tadi ke ODC itu dihubungkan oleh kabel feeder, yang mana tadi ditandai dengan warna merah. Kemudian dari ODC, di sini akan terbagi lagi menjadi tiga jalur distribusi, di mana pada ODC itu terdapat splitter yang membaginya ke dalam beberapa yang dapat sehingga kita dapat menggunakannya menjadi beberapa jalur. Yang mana di sini kami merancangnya itu menjadi tiga jalur. Jalur pertama itu ditandai dengan warna ungu, jalur kedua ditandai dengan warna biru, dan jalur ketiga itu ditandai dengan warna kuning. Pada setiap jalur ini akan dibagi lagi menjadi beberapa ODP. Nah, UDP ini akan dibagi sesuai dengan metode perbandingan dari teknologi yang digunakan. Apakah itu teknologi GPON atau teknologi GPON? Di mana nanti untuk perbandingannya harus sesuai antara ODC dan ODP. Nah, ini pemisalan yang kami buat untuk ODC dan ODP pada setiap jalurnya. Nah, adapun tujuan kami membuat pembagian
ODP ini menjadi tiga jalur itu adalah agar mengurangi gangguan yang terjadi. Jadi ketika misalnya jalur ungu itu mengalami gangguan, maka tidak akan memberikan pengaruh kepada jalur biru ataupun jalur kuning, sehingga gangguan dapat lebih mudah untuk diatasi. Selain itu, dari ODP nanti jalur fiber optik itu akan disambungkan kembali ke rumah-rumah yang mana pada rumah-rumah itu terdapat ONT. Mungkin cukup sekian penjelasan untuk perancangan jalur dari saya. Selanjutnya itu adalah kebutuhan perangkat yang akan dijelaskan oleh Reval. Eh, Baiklah, untuk kebutuhan perangkat itu kita akan membaginya menjadi tiga segmen. Itu yang pertama segmen feeder, segmen distribusi, dan juga eh, segmen drop drop core. Nah, untuk segmen feeder itu sendiri itu merupakan bagian yang berasal dari OLT ke ODC-nya, yang mana OLT ini merupakan sumber 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 daya yang akan ditransmisikan dari sumber daya dan informasi yang akan ditransmisikan dari OLT ke ONT-nya. Nah, untuk OLT ini sendiri kita menggunakan GPON, GPON C+ yang memiliki power transmisinya itu 7 dBm. Dan karena kita menggunakan untuk 200 ONT, maka kita membutuhkan 2 GPON, yang mana untuk satu GPON itu sanggup untuk eh, sanggup untuk menanggung 128 rumah. Nah, untuk berdasarkan perancangan dari rekan saya Raisa tadi, kami mendapatkan nilai-nilai eh, ukuran panjang kabel yang untuk feeder itu 2,6 kilometer dan untuk distribusi satu itu sekitar 0,292 kilometer dan distribusi 2 0,675 kilometer dan kabel distribusi ketiga itu 0,647 kilometer. Yang mana untuk distribusi satu itu kabel distribusi ke ODC, lalu ke percabangan yang pertama, dan kabel distribusi kedua itu dari kabel feeder distribusi, lalu ke ODC percabangan kedua, dan yang ketiga itu ke cabang yang ketiga. Nah, untuk masing-masing kabel itu dari datasheetnya kami menggunakan kabel aerial yang memiliki redaman 0,35 dB per kilometernya. Lalu untuk drop kabel itu kami menggunakan drop kabel itu kami menggunakannya dari ODP yang disambungkan ke ONT-nya. Dari dari ODP ke ONT-nya itu digunakan 200 buah kabel drop core untuk 200 ONT. Nah, selanjutnya untuk ODC itu sendiri, untuk cabang yang pertama itu kami menggunakan 1:8 ODC sebagai cabang untuk pembagian tiga cabangnya. Lalu yang kedua untuk ODP atau Optical Distribution Point itu kami menggunakan 1:16. Nah, untuk yang ODP ini, kami merancangnya terdapat 13 ODP untuk sinyal tersebut disalurkan ke rumah-rumah atau ke ONT-nya. Nah, untuk redaman atau atenuasi yang ada pada passive splitter 1:8 itu sendiri, itu adalah itu memiliki nilai 11,4 dB untuk passive splitter 1:8. Nah, untuk 1:16 itu memiliki redaman sebesar 15 dB, yang mana eh, dikali 13 ini maksudnya kita memiliki 13 ODP yang memiliki passive splitter 1:16. Sehingga untuk redamannya itu 13 buah ODP dengan 15 dB. Selanjutnya itu ada ONT atau Optical Network Terminal. Nah, itu tuh untuk menyambungkan dari ODP ke ONT itu kami menggunakan fiber optic drop kabel 2 core
yang memiliki redaman 0,4 dB per kilometer. Yang mana untuk setiap rumah itu dapat kita asumsikan panjang kabelnya itu sekitar 200 meter. Sehingga kabel yang dibutuhkan itu 200 200 rumah itu dikalikan dengan 200 meter. Jadi 200 kali 200 meternya gitu. Nah, yang terakhir itu konektor. Nah, untuk konektor ini sendiri kita menggunakan eh, kita bisa membaginya menjadi 4 macam konektor. Yang pertama itu konektor OLT, itu untuk menyambungkan feeder ke perangkat OLT. Itu merupakan konektor individual atau hanya satu arah. Lalu ada konektor OLT ke ODC, itu terminasi atau dua arah. Lalu konektor ODC ke ODP, itu terminasi juga. Lalu konektor dari drop kabel ke ONT-nya yang individual atau hanya satu. Nah, untuk redaman maksimum konektor itu sendiri, masing-masingnya untuk individual itu 0,25, sedangkan yang berpasangan atau terminasi itu 0,7 dB. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Cinta Ramadhani. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian analisa. Di mana untuk yang pertama itu kita akan menghitung atenuasi. Nah, pada tugas besar ini kami menggunakan PON atau Passive Optical Network, di mana harus mempertimbangkan beberapa redaman pasif seperti splicer, konektor, redaman kabel, dan passive splitter. Di mana untuk rumus atenuasi sendiri adalah L dikali alpha F ditambah N dikali alpha C ditambah NS dikali alpha S ditambah alpha SP. Nah, di sini kita akan menghitung beberapa jenis atenuasi. Yang bagian A itu adalah atenuasi kabel. Untuk atenuasi kabel sendiri, hitung pada 3 distribusi. Untuk distribusi pertama, untuk atenuasi kabelnya, 2,6 dikali 0,35 ditambah 0,292 dikali 0,35 ditambah 0,2 dikali 0,40 didapatlah 1,21 dB. Nah, lanjut untuk atenuasi kabel pada distribusi kedua, itu besarnya itu 1,22625 dB. Lanjut ke distribusi ketiga, untuk atenuasi kabelnya itu adalah 1,21645 dB. Lanjut ke atenuasi konektor. Untuk atenuasi konektor sendiri, nilainya itu LC sama dengan 0,25 kali 2 ditambah 0,7 kali 2 didapatlah 4 dB. Lanjut, untuk yang ketiga itu atenuasi passive splitter. Untuk nilai atenuasinya itu adalah LPS sama dengan 11,4 ditambah 15 didapatlah 26,4 dB. Lanjut untuk atenuasi fusion splicer. Di sini karena kita menggunakan panjang feedernya itu 2,6 km dan panjang kabelnya maksimal di 4 km, maka di perancangan ini kita tidak menggunakan splicer atau besar atenuasinya itu 0 dB. Lanjut ke atenuasi total. Nah, untuk atenuasi total pada distribusi pertama itu 1,21 ditambah 4 ditambah 26,4 ditambah 0, maka dihasilkanlah atenuasi total pada distribusi pertama itu 31,65 dB. Lanjut ke atenuasi total pada distribusi kedua, di mana nilainya itu adalah 31,66625 dB. Untuk atenuasi total pada distribusi ketiga, nilainya itu 31,6564 dB. Lanjut pada bagian analisis ini kita akan menghitung link budget. Di mana untuk di sini kita mengasumsikan level daya pancarnya itu sebesar 3 dBm dari GPON C+. Maka untuk distribusi pertama, nilai RSSI-nya 3 kurang 31,65, maka didapatlah nilainya itu negatif 8,65 dBm. Lanjut untuk distribusi kedua, RSSI-nya itu 3 kurang 31,66625, maka didapatlah hasilnya itu negatif 28,66 dBm. Untuk distribusi ketiga, nilai RSSI-nya itu 3 kurang 31,6564, maka didapatlah nilainya itu negatif 8,65 dBm.
Mungkin sekian penjelasan dari kami mengenai tugas besar ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.